Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahuddin dengan NPM 2021020285. Prodi Hukum Tata Negara dari kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metodologi hukum Islam sebagai tugas pengampu dari Bapak Hervinoki Pradikta dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Berikut penjelasannya. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadhi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk il-iqtida, at-takhyir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahrim, karahah, tanzih, nab, dan ibadah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanin, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifiyah disebut sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadhi ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai adanya yang lain, atau musabbab, atau sebagai syarat lain, masyrut, atau sebagai penghalang, mani, dan ada lainnya. Hukum wadhi dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode pengalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum, para ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih memulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung dalam kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran Sunnah telah muhkamah, campuran dengan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan ataupun mendekati ijtihad, sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metode pengalian hukum. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya mayakoh, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara terminologi, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, dan juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu: yang pertama, pengarahan akal pikiran fuqaha atau usulin. Kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Ketiga, berkait dengan hukum syar'i dan amaliyah. Keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaninnya. Keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.